Ya halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari channel yang ada di YSF Info. Bukan channel yang ada di YSF Info, ya, pertanyaan yang ada di channel YSF Info ya. Ini Mas Heros Ali. Heros Ali berkomentar di email tidak daftar di Kemenperin dan sinyal nggak mau muncul, ini cara agar bisa keluar sinyalnya. Kemudian komentarnya berbelit-belit. Nah ini kan kita bikin video di YSF Info itu pas awal-awal regulasinya berjalan ya, jadi kita masih sangat berhati-hati dan belum dikasih ini, intinya belum bisa buka-bukaan. Nah tapi sekarang sudah berani buka. Itu intinya gini di video itu ya, intinya email yang tidak, HP yang emailnya tidak terdaftar itu otomatis kan nggak mau keluar sinyal. Jadi kita solusinya yang pertama adalah diganti emailnya. Jadi cari email yang terdaftar, kemudian baru kita ganti, kita masukkan ke HP yang akan kita eksekusi. Jadi contoh HP-nya ini emailnya tidak terdaftar di Kemenperin, otomatis sinyalnya nggak mau keluar. Jadi email HP ini kita ganti dengan email yang terdaftar di HP-HP mati. Biasanya banyak di HP-HP kanibalan itu, HP lawas-lawas atau HP yang lama, Nokia ceketet, itu biasanya emailnya terdaftar. Nah, jadi kita ganti emailnya, itu cara yang pertama. Kemudian untuk penjelasan untuk yang cara yang kedua itu biasanya kita dengan ada di video sebelumnya di YSF Info itu, biasanya di A3S ya, itu emailnya kita ganti dengan 0, dengan angka 0. Itu biasanya dengan angka 0 pun sinyal normal ya, sinyal normal buat telepon bisa juga keluar kenceng. Kemudian untuk internetan juga bisa. Jadi solusinya yang pertama ganti email dengan email yang terdaftar, yang kedua diganti emailnya dengan angka 0. Kemudian kalau untuk yang ketiga ini langsung didaftarkan secara resmi. Nah, kita juga ada sering buka yang secara resmi ya, tapi kita nggak buka secara online, soalnya kita menghargai teknisi daerah teman-teman yang di sana ya. Jadi nggak mau menyerobot jatahnya orang, intinya kita pedomannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kepepet atau mendesak, biasanya teman-teman subscriber kita itu ada yang katanya udah berusaha mencari nggak dapat, intinya nggak ada yang jasanya itu. Jadi mau nggak mau kita eksekusi secara online itu bisa. Kemudian ada juga yang kasus yang kedua itu saya lupa, intinya udah buka jasanya itu tapi ketipu, intinya nggak amanah ya, atau nggak down tapi tetap bayar. Nah itu kita bantu bukakan. Jadi kalau untuk yang cara yang ketiga ini didaftarkan itu ada dua metode, yaitu yang pertama sebagai turis. Jadi kalau didaftarkan sebagai turis itu intinya nanti nggak permanen ya. Jadi ada paketnya itu, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, dan 1 tahun. Biasanya seperti itu. Itu tarifnya bervariasi. Kemudian kalau untuk yang permanen itu kita daftarkan di Kemenperin. Harganya kisaran 500k, 500 ribuan ya. Tapi ya kita lihat-lihat tipenya dulu. Nah itu mungkin sedikit penjelasan. Terus kalau ada kasus HP yang emailnya tidak terdaftar tapi kok masih bisa keluar sinyal. Jadi emailnya itu kita cek di Kemenperin, nggak terdaftar di Kemenperin, tapi keluar sinyal, bisa dipakai untuk telepon, internetan, semuanya normal. Itu bagaimana penjelasannya? Itu penjelasannya biasanya HP-nya itu memang sudah tidak terdaftar, atau masuknya ke sini itu memang tidak terdaftar, masuknya ke Indonesia. Kemudian di pertengahan 2020 itu dipakai terus. Jadi intinya kasus pas pemberlakuan regulasi barunya itu kan di 2020 seingat saya ya, koreksi saya jika saya salah. Jadi di pertengahan 2020 antara bulan Juli, Agustus, September itu kalau HP-nya yang tidak terdaftar itu kan sebelum regulasinya itu dijalankan itu kan tetap keluar sinyal. Nah kemudian kalau setelah regulasinya dikeluarkan itu harusnya nggak keluar sinyal. Tapi kalau pas masa transisinya ini, pas masa awal percobaan dan kemudian pemberlakuan regulasinya ini tetap dinyalakan terus, HP-nya tetap dipakai, itu akan normal seperti biasa dan nggak berpengaruh sama sekali ya. Itu seperti itu, sebagai seingat saya sebagai bentuk kompensasi, atau intinya negara itu memberikan keringanan kepada teman-teman yang sudah beli HP-nya yang emailnya tidak terdaftar. Kan kita nggak tahu, misalnya kita beli HP ternyata HP ini tidak terdaftar dan itu kita pakai pribadi. Nah selama masa transisi itu kita tetap pakai terus, jadi HP-nya tetap bisa digunakan secara normal. Oke lah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai email ya. Jadi mohon maaf kalau terlalu berbelit-belit, kita memang kurang bisa untuk menjelaskan sesuatu, tapi
sebisa mungkin saya jelaskan. Ya, intinya seperti itu tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi tentunya ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.